oleh private sector ya. Saya sebagai NGO waktu itu mengerjakan, kita hanya mampu sampai sekarang menyentuh 1.085 orang. Bayangkan kalau negara hadir. Anak muda ini punya perspektif yang luar biasa kalau one day dia jadi pemimpin di negeri kita. Karena dia tahu, dia nggak mungkin mengambil kebijakan yang menyengsarakan orang-orang di sana. Dan buat orang-orang di daerah terpencil, dia merasa bahwa oh, negara hadir untuk aku. Jadi yang dibangun tidak hanya listrik, tidak hanya energi, tetapi yang dibangun adalah potensi-potensi resources lokal yang memang ada di sana, tetapi perlu anak-anak muda dengan kapasitas intelektual yang tinggi dan diputus dengan empati yang tinggi juga. Dengan cara itu saya yakin pembangunan energi tidak hanya untuk pembangunan energi, tapi aspek-aspek lain akan terbangun. Last but not least, ini saya melihat pembangunan secara umum di dunia. Itu ada masyarakat lokal, ada sumber daya lokal. Itu Allah masih juga ada di mana-mana. Kemudian di sisi lain ada financial capital, ada teknologi, ada kemampuan manajerial. Tiga hal ini harusnya bergabung menjadi satu, datang ke masyarakat lokal, mengelola resources lokal untuk kemakmuran masyarakat lokal yang secara agregat itu negara ini bisa maju karena Republik Indonesia terdiri dari 79 sekian ribu desa. Yang kalau semua desa diperlakukan seperti itu bisa dibayangkan kemakmuran nyata. Yang terjadi adalah financial capital, teknologi dan kemampuan manajer ini hadir, kemudian yang diambil hanya local resources, rakyat ditinggalkan. That is when poverty occurs. Karena rakyat dipisahkan dari sumber daya lokal yang ada di manapun. Kalau kita melihat, you name it lah, saya nggak usah menyebutkan gitu ya, kita nggak mau kritik, tapi move on melihat ke depan. Dan saya berharap dengan calon presiden yang nanti kata Allah dalam mahfud siapa yang tertulis itu, pokoknya mudah-mudahan mampu mereconnect kembali sumber daya lokal dengan masyarakat lokal, ditambah satu anak muda atau beberapa yang punya kapasitas cukup untuk melakukan pembangunan di sana dan memberdayakan masyarakat kita. Terima kasih. Baik, langsung saja kesempatan selanjutnya ke Ibu Amanda. Oke. Baik, selanjutnya silakan Ibu Amanda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Om Namo Buddhaya. Salam kebajikan, Shalom. Pertama-tama terima kasih untuk The Habibie Center, Climate Work Center, dan juga Pusat Studi Energi Universitas Gadjah Mada untuk menyediakan wadah yang sangat bermanfaat ini. Tanggal 30 November dimulai Conference of Parties United Nations Framework Convention on Climate Change, UN Climate Change Conference, yang antara lain juga akan membahas isu ini, sehingga kami yakin apa yang dibahas di ruangan ini hari ini juga akan menjadi input bagi teman-teman delegasi Republik Indonesia yang ke Dubai, Uni Arab Emirat. Saya sendiri juga insya Allah akan berangkat ke sana. Kemudian yang kedua, tentunya selamat hari ulang tahun atau merayakan anniversary ke-24 untuk The Habibie Center. Semua keluarga Habibie tentunya Pak Ilham, Ibu Insana, Nadia, Mas Didit, dan lain-lain. Ini memang kegiatan demokrasi yang memang kita tunggu-tunggu. Selamat untuk Pak Anies dan Pak Muhaimin. Saya baca Pak visi-misinya from end to end, dari awal sampai akhir, dan sangat rinci Pak. Sebagaimana Bapak katakan, itu semua menangkap aspirasi masyarakat dari seluruh Indonesia. Ini sungguh sangat luar biasa. Dan memang kalau tadi Bapak katakan partisipasi beda dengan kolaborasi dan lain sebagainya, tentu itu adalah tantangan-tantangan yang harus dihadapi oleh pasangan ini. Kita tahu bahwa climate change atau perubahan iklim ini adalah masalah global. Apa yang dilakukan di negara berkembang berdampak ke negara maju, apa yang dikerjakan di negara maju juga berdampak ke negara berkembang. Makanya masalahnya menjadi masalah global, sehingga ada konvensi global untuk mengatur itu semua, termasuk yang akan dilaksanakan di Dubai nanti.
Tetapi sebagaimana kita tahu, untuk solusinya itu bukan hanya pemerintah, kalau istilah teman-teman itu state actors atau negara pemerintah, tetapi juga non-state actors atau organisasi atau aktor non-pemerintah seperti NGOs, kemudian akademisi, juga bahkan pemerintah daerah dan terutama bisnis. Sehingga memang tantangan global ini tidak bisa dilaksanakan oleh hanya pemerintah saja. Dan kemudian Pak, yang ingin saya juga sampaikan adalah tadi Ibu Buni cerita tentang Patriot Energy. Kebetulan saya memimpin sebuah organisasi nirlaba namanya Climate Reality Indonesia. Ada 1.000 volunteernya, 1.000 lebih di seluruh provinsi di Indonesia yang berusaha mengutamakan isu perubahan iklim. Climate Reality Indonesia dan Climate Reality Project ini organisasi global yang didirikan oleh Al Gore, tapi di Indonesia ada khusus organisasi independen Climate Reality Indonesia, dan Ibu Valerina Daniel adalah salah satu Climate Reality leader yang juga dilatih oleh Al Gore. Di ruangan ini juga banyak ada kakak-kakak AFS silakan ke tanah yang juga dilatih oleh Al Gore. Tapi intinya Pak, bukan hanya Al Gore-nya, tetapi semua bisa berbuat. Jadi usianya itu, rentang usianya itu antara 12 sampai 27 tahun. Jadi poin saya adalah kita tidak harus menjadi saintis, kita tidak harus menjadi pegawai pemerintah, tidak harus menjadi ilmuwan untuk bisa menyikapi isu perubahan iklim ini. Terakhir mungkin Pak, tadi dikatakan itu climate crisis itu adalah masalah global. Tetapi sekarang seperti Bapak tahu, narasinya itu sudah berbeda. We are not only facing a single crisis, sekarang kan polycrisis, dan dampaknya saling berlimpah-limpah. Krisis ekonomi, krisis kelaparan, 700 juta orang dalam keadaan lapar pergi tidur dalam semalam, biodiversity crisis seperti Bapak katakan tadi. Jadi kalau kita membahas itu, narasinya itu tentu harus berbeda. Nah mungkin Bapak bisa memberikan pandangan gitu, bagaimana kita mau menyikapi transisi energi berkeadilan. Kita harus memperhatikan lingkungan, kemudian the future of energy, dan juga keadilan yang tadi beberapa kali Bapak katakan. Sementara we are facing polycrisis. Belum lagi yang tadi Bapak katakan, partisipasi dan kolaborasi, territorial conflict among ministries dan lain sebagainya. Tadi kan Pak Bupatinya tidak tahu, wali kotanya tidak tahu. Sementara tadi juga Bapak sudah menyampaikan komitmen internasional yang harus juga kita sepakati. Jadi kalau saya lagi di Bandung, jadi istilahnya itu Pak Balir gitu ya. Sepertinya Pak Balir, gimana kita menghadapinya. Saya orang Gorontalo Pak, jadi saya baca tuh semua yang Bapak katakan itu. Nah, bagaimana itu Pak menyikapi itu semua dan melibatkan state actors dan non-state actors? Apakah nanti Bapak akan punya champion ataukah buat badan lagi sendiri? Badan itu atau lembaga itu kan banyak yang dibangun dibubarkan berdasarkan presidennya Pak. Jadi bagaimana nanti kira-kira ke depannya? Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Amanda. Langsung kepada Ibu Julia. Terima kasih Pak Anies, luar biasa sekali presentasi beliau. Saya sampai berpikir, what is missing? How to define what is missing itu ya, kayaknya udah komplit banget seperti itu. Nah, jadi saya tapi ada di satu visi-misi yang cukup ini ya, I feel strongly about it, terutama karena kita the Habibie Center yang sangat fokus pada demokrasi dan human rights. Nah itu terutama di misi ke-8 gitu ya, ada memulihkan kualitas demokrasi, menegakkan hukum dan HAM, memberantas korupsi tanpa tebang pilih, dan menyelenggarakan pemerintah yang pro rakyat. Nah ini langsung mengingatkan saya juga tanggal 15 November yang beberapa hari lalu kita launching Habibie Demokrasi Forum yang kita harapkan itu akan menjadi agenda tahunan. That's to expand civic space.
Nah, bicara civic space, dan saya ingin membawa ini dalam konteks just energy transition kita ya. Nah, ini menarik sebenarnya. Kalau kita lihat konteks energi, bahkan kenapa dari awal ada kata just di sana, itu dari situ sudah menggambarkan ketimpangan yang luar biasa, the powerful and the powerless di situ ya, sangat luar biasa. Nah, jadi kembali ini pasti akan ada challenge yang luar biasa sekali untuk mengubah relasi kuasa itu sehingga bisa mendorong partisipasi, kolaborasi. Jadi tadi juga ada kalimat partisipasi yang bermakna, itu luar biasa sekali. Dan yang ingin saya highlight di sini juga terutama itu prinsip no one left behind. Karena kalau kita bicara tentang human dimension, people-centered approach, it's about human. Dan kita lihat sendiri hari ini di investment planning ya yang sudah disusun secara komprehensif, itu juga missing the human. Kita target-target itu yang jadi utama sehingga tujuan dari target itu apa gitu ya, yang manusia Indonesia yang seperti apa, keterlibatan yang seperti apa, nah itu missing di situ. Jadi justice dilihat hanya sebagai mainstream. Justice should be the goal, not mainstream. Mainstream gender, yes, we mainstream time to achieve the justice. Inclusion, yes, kita coba menginclude ya banyak pihak to achieve the justice, but most justice gitu ya. Nah jadi di situ, nah jadi mungkin sedikit saya minta tanggapan Bapak. Dan saya juga menyadari ini PR kita semua gitu ya, untuk apa yang kita bisa bantu sama-sama gitu untuk bisa mewujudkan Indonesia adil makmur ini, terlepas siapapun presidennya nanti insya Allah yang akan terpilih. Nah ini berdasarkan pengalaman Bapak ya, mungkin bisa sedikit kita butuh pencerahan di enlightenment. Kalau kita lihat dari sektor energi, ini kira-kira siapa the group yang the most left behind, terutama dalam ini terkait dengan climate change, karena kita tidak bisa lepaskan transisi energi kita hari ini ya karena climate change itu ya, climate crisis. Nah ini siapa kelompok itu dan bagaimana kita bisa memberi ruang civic space ya, partisipasi, engagement, so they take ownership gitu ya dalam proses transisi energi, sehingga ini juga ada collectiveness ya, dan itu masuk ke jadi social cohesion yang ujungnya adalah resiliency. Karena tanpa social cohesion kita tidak akan bisa mencapai resiliensi masyarakat ya, kedaulatan yang mereka bisa handle. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Julia. Jadi ada beberapa isu nih Pak Anies soal JETI tadi sempat disebutkan, lalu soal pemberdayaan masyarakat, soal kolaborasi, kemudian bagaimana menghubungkan tadi antara sumber daya lokal dengan rakyatnya, lokal terberdayakan juga. Kemudian tadi soal bagaimana menjadikan isu transisi energi secara khusus menjadi agenda utama yang telah ditangkan dan menjadi salah satu kebijakan pemerintah yang utama, dan kemudian bagaimana tadi melibatkan mereka yang termasuk dalam kelompok yang termarginalkan. Silakan Pak Anies. Terima kasih Bapak Ibu sekalian yang hormati. Ini satu panel yang menurut saya sangat menarik karena kami ini sering diundang untuk hadir dalam diskusi-diskusi, dan saya rasa ini adalah untuk pertama kalinya dan mudah-mudahan akan lebih banyak lagi, di mana lebih banyak panelis ibu daripada bapak. Dan itu ada ini karena hampir selalu panelis ini dominasinya bapak nih. Kali ini Prof. Tumiran, you're the most handsome panelist. Dan ini menurut saya satu hal yang nampaknya sederhana, tapi di dalam proses policy making, di dalam proses proses politik, kami merasakan perlunya lebih besar porsi peran kaum perempuan di situ, dan policy making itu terasa sekali. Walaupun kami ini sedikit out of topic, tapi
saya menyampaikan kenapa? Karena ketika sampai termarginalkan, kadang-kadang ini tidak termasuk di dalam bayangan kita tentang termarginalkan. Padahal sesungguhnya dalam policy making itu terasa sekali. Kami dulu ketika mengelola Jakarta itu terasa sekali Bu. Ketika kemarin pandemi COVID itu bekerja semua seluruhnya pakai meritokratik penentuan mereka itu. Tapi kami baru sadari ketika pakai meritokratik justru ibu-ibu yang dominan di situ. Jadi ini penanda mudah-mudahan ke depan. Sekarang terkait yang tadi disampaikan satu persatu ya mungkin terkait dengan tadi bagaimana kita bisa mendapatkan dukungan dari negara-negara yang sudah punya pledge tapi tidak menepati janjinya. Nah, ini membutuhkan strategi diplomasi yang secara spesifik disiapkan. Jadi kami memandang Indonesia memiliki resources bersama dengan negara-negara lain yang punya kepentingan yang sama untuk kemudian membentuk semacam fokus untuk melakukan smart diplomacy kepada negara-negara yang memiliki pledge itu. Jadi ini bukan sekedar urusan sambil lalu, tapi ada sebuah fokus yang secara reguler menagih. Kami merasakan itu sekalian ketika kami berada di dalam level kota dan menagih level nasional di G20. Di level kota itu namanya U20. Pertama kali dibuat, kami terlibat sebagai founding members U20 di Buenos Aires di Argentina. Dan ketika itu kita menyusun apa-apa saja yang kita butuhkan dari state level. State level sebaliknya, di state level itu punya kesadaran bahwa hampir semua masalah lingkungan itu adalah city created problem, bukan rural created. Ini urban created problems. Jadi yang bisa menyelesaikan itu urban leaders, bukan national leaders. Tapi urban leaders nggak punya fiscal capacity, tidak punya keputusan-keputusan monetary, nggak punya keputusan fiskal. Nah, apa yang dilakukan? Yang dilakukan fokus kecil yang kemudian melakukan negosiasi secara global. Jadi kami melihat itu salah satu yang kita bisa lakukan untuk dalam konteks just energy transition plan ini. Kemudian yang berikutnya Uni soal negara hadir di dalam membantu suplai intelektual. Setuju sekali kami memandang harus ada kolaborasi antara, kalau istilahnya Ibu Amanda tadi, state actor dan non-state actor. Apa yang dimiliki oleh state actor? State itu memiliki dua. Satu, dia memiliki fiscal power. Yang kedua, dia memiliki authority. Yang dimiliki oleh state, non-state apa? Satu, creativity. Itu nggak dimiliki oleh state. Yang kedua, innovation. Itu nggak dimiliki oleh state. Yang ketiga, grounded network. Itu nggak dimiliki oleh state. Yang keempat, actual field experience. Itu nggak dimiliki oleh state. Nah, kalau keduanya itu terjadi, this is powerful. Tapi kami menyampaikan, this is not what we plan. That's what we have done di Jakarta. Hampir semua urusan. Kalau Ibu lihat kampung akuarium, regeneration of kampung-kampung di Jakarta, siapa pelakunya? Non-state actor. Who are they? Satu, civil society, NGO yang bergerak di sana. Biasanya dalam, tapi libatkan, jangan dulu jamin. Yang kedua adalah pemikir bidang urban regeneration. Ini expert. Apa tugas dia? Membawa best practices dari seluruh dunia tentang urban regeneration. Yang ketiga adalah the community itself, warga kampung itu sendiri. Yang keempat adalah negara, dan yang kelima adalah fasilitator. Jadi jangan fasilitator negara, karena fasilitator negara ini konflik of interest nanti. Gimana fasilitasi empat itu kalau negara itu terlibat? Begitu terjadi, proses untuk menyepakati panjang, melelahkan, truly long tiring process. Tapi begitu sampai pada agreement, execution very smooth. Kami mengintegrasi transportasi Jakarta sama, polanya seperti itu. 25
lebih operator di Jakarta menjadi satu kesatuan. You know how many meetings? 77 meetings. Untuk sampai pada agreement berapa bayarnya per kilometer, rupiahnya berapa, sampai agreement. Tapi begitu itu sampai, execution very smooth, keras, apalagi diskusi dengan teman-teman operator transportasi, luar biasa. Nah, kami melihat, jadi ketika kita bicara besok ke depan, this is not what we plan on doing, this is what we want to continue on doing tentang partisipasi itu. Nah, supply itu ketika dikerjakan untuk intelektual dikerjakan oleh negara, maka skalanya bisa besar. Tadi Kak Buni menyebut namanya Indonesia Mengajar. Indonesia Mengajar itu sekarang masih 1.300-an guru. Itu kami kirim per pengiriman kira-kira 60-70. Ketika kami bertugas di Jakarta, di kementerian kami membuat yang namanya guru garis depan. Sekali kirim 1.000, sekali kirim itu bisa 2.000. Kenapa? Itu tadi negara memiliki fiscal power. Nah, kami setuju sekali bahwa itu bentuknya kolaborasi dan pengadaannya, menurut kami pengadaan barang dan jasanya sebaiknya tidak menggunakan tipe 1, 2 tapi bisa tipe 3 dan 4 sehingga memudahkan di dalam ini perjalanan. Kemudian tentang sumber daya lokal dan masyarakat lokal bagaimana digabungkan, kami sependapat dengan ini dan kami melihat ini perlu dikerjakan dengan kita-kita yang dari pemerintah, kita-kita yang dari komunitas peneliti, think tank. Let's start thinking in a more inductive manner rather than deductive. Sehingga ketika kita turun ke masyarakat itu bukan bagaimana mengaplikasikan ilmu yang kita miliki, tapi sebaliknya bagaimana menyelesaikan masalah di tempat dengan ilmu yang kita miliki. Itu pendekatan yang sangat berbeda. Yang satu adoption, yang satu adaption. Walaupun hanya bedanya A sama O, tapi beda sekali makna di lapangan. Nah, saya rasa Bu Kak Buni, kalau kita bisa menggunakan pendekatan adaption dan semua yang berangkat membantu suplai intelektual itu ke lapangan, tidak mengajari tapi memberikan pertanyaan-pertanyaan, maka sumber daya lokal bisa disambungkan dengan masyarakat lokal. Lalu yang tidak kalah penting, harus ada exit strategi. Tidak boleh hanya entrance strategi. Ketika sumber daya dari luar itu masuk ke sebuah komunitas, ada entrance strateginya, bagaimana diterima. Tapi apa yang terjadi? Over time akan terjadi dependency to external aktivator. Karena yang datang dulu itu namanya external aktivator. Lalu muncul dependency. Ketika muncul dependency, maka komunitas itu tidak bisa nanti sustainable karena aktivator dari luar. Maka itu harus ada exit strategi bagi eksternal aktivator itu dengan penguatan masyarakat lokal untuk bisa take over dan ada strategi exitnya, phasing out, sehingga nanti ketersambungan antara sumber daya lokal dengan masyarakat lokal itu akan sustainable di situ ketika eksternal aktivator sudah keluar. Itu bayangan kami. Kemudian sinkronisasi atas penyelesaian dari polycrisis ini, Ibu Amanda. Dan terima kasih sudah membaca our vision and mission back to back. Itu truly appreciate that. Kemudian yang tentang stakeholder ini, kami memandang begini, pendekatan kolaborasi. Kalau boleh, saya ini punya filenya, tapi saya mau coba tayangkan belum bisa. Atau bisa dari komputer ke sana ya, ditayangkan tentang perkuatan lembaga khusus perubahan iklim. Kalau boleh filenya ada, ditayangkan di situ, satu slide saja. Nah, sebelum kita sampai ke sana, nomor 1, roadmap, blueprint itu harus disepakati bersama. Kalau kita tidak memiliki blueprint ke depan, nah blueprint ini kami memandang perlu memang melibatkan semua di dalam penyusunannya. Seperti tadi kami cerita tentang urban regeneration di Jakarta, peremajaan kampung, dalam urusan ini juga begitu. Bagaimana multiple
field of science itu terlibat di sini. Kemudian multiple stakeholders dari mulai dunia usaha sampai dengan sektor finansial sampai dengan sektor pemerintahan itu terlibat menyusun blueprint. Blueprintnya diharapkan yang sangat realistis. Lalu ini diturunkan di dalam rencana yang harus dikerjakan di tiap level pemerintahan yang secara spesifik dibedakan antara misalnya provinsi di Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur itu punya tantangan yang berbeda dengan provinsi Kalimantan Timur dengan provinsi. Jadi secara spesifik kita bisa menurunkan itu sehingga menjadi pegangan. Cukup sampai di situ, nanti mereka akan bisa menerjemahkan lebih kecil lagi di level masing-masing. Tapi kami memandang perlu dibagi menjadi kawasan teritorial berbasis pada otoritasnya apa? Provinsi. Lalu yang berikutnya adalah menyusun sebuah badan, jadi badan. Tapi badan ini bukan semata-mata menyusun polisinya, tapi dia bertugas monitoring atas eksekusi oleh existing government agency, sehingga dia tidak menimbulkan ketumpang tindihan atas apa yang dikerjakan. Yang dikerjakan ya dikerjakan oleh pemerintah provinsi, dikerjakan oleh kementerian. Jadi pertanyaannya, siapa yang melakukan monitoring atas ini semua? Ketika blueprint itu sudah ada, who's gonna do it? Nah, kami melihat perlu badan ini yang harapannya nanti bisa menjadi semacam partner ketika membahas kesulitan di lapangan, mencarikan solusi, menghubungkan dengan berbagai agensi yang ada di pemerintahan. Jadi bukan monitoring yang sifatnya punitif, tapi monitoring yang sifatnya advisory. Itu yang bisa. Sudah dapat? Sudah. Mudah-mudahan bisa dimunculkan. Dan ini saya ingin tunjukkan. Seperti apa? Sudah bisa lihat. Kenapa? Kami mencoba melihat beberapa contoh di beberapa negara. Jadi we don't want to reinvent the wheel untuk ini. Kenapa kita lihat? Bisa tanya kan? Udah. Ya, supaya saya bisa lihat juga. Jadi, bagus sekali. Kalau di Amerika, mereka menggunakan Office of the US Special Presidential Envoy for Climate, itu di Amerika. Kalau di Inggris, mereka menggunakan Department for Energy Security and Net Zero. Kemudian ada yang menggunakan Ministry of Ecological Transition di Prancis. India, Ministry of Environment, Forest and Climate Change. Lalu di mana nih Ministry of Environment, Forest and Climate Change di Australia itu Climate Change Authority. Nah di Indonesia ada beberapa yang bekerja sendiri-sendiri. Sudah ada, tapi they are not linked together. Nah, kami merasa perlu ada satu yang secara spesifik memang membicarakan tentang climate crisis ini. Dan itu bisa langsung di bawah Presiden, sehingga dia mencakupi semua. Tapi perlu diingat, jangan sampai badan ini memiliki tugas yang tumpang tindih dengan existing. Karena itu saya sampaikan badan ini lebih melakukan monitoring, not for punitive reason, tapi advisory. Sehingga blueprint yang dimiliki disepakati, ada badan yang kemudian memantau pelaksanaan, membantu kesulitan dalam pelaksanaan, dan melakukan evaluasi atas pelaksanaan. Tapi pelaksanaannya sendiri menggunakan kelembagaan yang sudah ada. Dengan cara seperti itu, menurut hemat kami, adanya presiden di atasnya membuat pelaporan itu menjadi lebih kuat. Ini pernah kami diskusikan, tadi tidak kami sampaikan di sini, tapi pernah kami diskusikan dan
Ini bagian dari keinginan kita untuk membuat ini lebih institutionalized. Dan bagi sekalian, institutionalism ini sudah sampai pada fase new institutionalism. Jadi sudah tidak bisa lagi kita sekedar new institution, new structure, tapi struktur yang memasukkan faktor non-struktur, kultur, kemudian kebiasaan yang ada di sebuah pemerintahan. Begitu ya, Bu. Kemudian terakhir, Bu Julian, soal melibatkan yang termarginalkan. Bagaimana itu melibatkannya? Nah, kalau tadi seperti saya sampaikan tadi Bu Julia, setiap kebijakan yang disusun itu harus menjawab pertanyaan sederhana, apakah kebijakan yang dibuat menghadirkan rasa keadilan? Begitu ada pertanyaan itu, langsung kita ini berubah cara menyusun eksekusinya. Karena secara embedded ada tugas menyelamatkan yang tidak termarginalkan itu embedded di dalam penyusunan policy. Inilah yang kami pandang sebagai cara untuk menghindari terjadinya marginalisasi pada kelompok-kelompok itu. Nah, dan itu yang membuat kita jauh lebih mudah untuk menegur. Tapi kalau sebuah pembangunan dari tingkat leadership itu tidak diberikan guideline soal keadilan, maka kita harus selalu menegur, dan ketika menegur, ya dulu nggak pernah diberi guideline ini Pak. Dulu nggak pernah dibilang harus adil, tapi kalau ada dibilang adil, maka dia akan bahwa ini salah berarti. Dulu nggak dibilang harus adil, katanya harus selesai masalahnya. Ya kami selesaikan masalahnya. Bahwa di lapangan ada yang tergusur, menimbulkan keributan, ya kita tangani saja Pak. Ini yang harus diubah dalam pendekatan kita. Memang SOP yang selama ini ada belum banyak memasukkan faktor keadilan di dalam eksekusi. Kita nggak masuk. Padahal tujuan didirikannya Republik ini itu kan untuk menghadirkan keadilan sosial. Saya sering berikan contoh yang awam muda. Kalau awam muda itu apa? Begini, kita mau bangun jalan tol, itu saya sering sampaikan, bangun jalan tol. Terus kita bilang, bisa nggak bangun jalan tol berkeadilan? Kenapa jalan tol berkeadilan? Ya coba aja, tidak marginalkan orang. Ini kan memarginalkan ya. Apa sih yang terjadi? Jalan tol dibangun investor, investor datang. Dia akuisisi tanah, lebarnya 100 meter, panjangnya puluhan kilometer. Tanah itu pindah ke pemilikan dari orang desa ke investor. Lalu pembebasannya setelah ada penlok. Dengan ada penlok, maka tempat itu harus dibebaskan. Sesudah itu, mereka pindah. Pertanyaan saya, boleh nggak sih kalau tanah itu nggak dibeli? Tapi boleh nggak sih itu sebagai penyertaan modal? Sehingga warga di situ itu punya share di dalam jalan tol yang dibangun. Dia tetap diberikan cukup dana untuk bisa pindah, tapi tidak habis dana itu untuk semuanya pindah. Tapi tanahnya dihitung proporsional dengan nilainya, sehingga dia tidak termarginalkan. Kalau ini akan usianya seumur republik, ya, keuntungannya seumur republik, yang menikmati investornya, yang punya tanah sejak turun-temurun dari kakek neneknya itu nggak pernah lagi merasakan ini memarginalkan. Tapi ketika kita lakukan dengan berkeadilan, maka itu selesai. Jadi contoh pertanyaan sederhana yang bisa menjawab secara preventif usaha untuk tidak memarginalkan kelompok-kelompok yang sudah terbiasa dimarginalkan. Itu Bapak jawabannya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Anies Baswedan sudah menanggapi dan menjawab pertanyaan dari panelis kita, Bapak Ibu sekalian. Baik, sebelum kita tutup diskusi ini, karena temanya kita transisi berkeadilan, ya, biar adil Pak Anies. Tadi pada saat sesi Pak Ganjar, saya diminta untuk menanyakan satu pertanyaan kunci kepada Pak Ganjar. Maka saya juga baiknya bertanya kepada Bapak juga supaya adil ya Bapak Ibu sekalian ya. Ingat nggak pertanyaannya apa? Pertanyaannya adalah Pak Anies, apakah isu lingkungan dalam hal ini khususnya transisi energi merupakan passion dari Bapak? Apakah itu passion dari Bapak atau tidak? Kalaupun iya, apa alasannya? Kalau tidak, apakah ini misalnya lebih karena tekanan dari tim?
atau misalnya kondisi yang mengharuskan Bapak mau tidak mau harus menjalankannya, atau ada pengalaman pribadi lain yang manis? Silakan jawab. Terima kasih Kak Valerina. Ini adalah satu isu yang kami geluti sejak zaman kuliah. Di tahun 93 saya mengikuti sebuah kompetisi untuk kuliah summer di Sofia University, dan saya menulis paper, judulnya adalah Ecology and Economy, Why Not Walk Together. Kenapa? Karena ekonomi dan ekologi itu adalah dari akar kata yang sama, oikos nomos dan oikos logos, tapi ekonomi dan ekologi jalannya beda arah. Dan alhamdulillah paper itu memenangkan kami beasiswa untuk belajar di Sofia University pada waktu itu tahun 93. Itu satu. Yang kedua, tesis saya sejak kuliah, di masa kuliah adalah tentang pollution heaven. Apa itu pollution heaven? Pada era tahun 90-an, negara-negara industri banyak melakukan relokasi industrinya dari negara yang aturan lingkungan hidupnya restriktif dan ketat ke negara yang aturan lingkungan hidupnya longgar. Okay? Mereka mencari pollution heaven. Heaven itu tempat berlindungnya polusi. Jadi bukannya membersihkan, tapi melakukan relokasi. Nah, pertanyaannya waktu itu adalah apakah Indonesia termasuk negara penerima industri-industri kotor? Jadi skripsi saya itu, dan skripsi itu melibatkan lebih dari 110 perusahaan multinasional yang beroperasi di Indonesia. Harga datanya itu mahal sekali. Untung saya datang ke tempat almarhum Pak Kristianto Wibisono, dan datang dia banyak memelas lihat saya itu, karena harga buku-bukunya itu data ekonomi di pusat data bisnis itu mahal. Lalu saya dipinjami data-data itu, dan saya melakukan survei di lebih dari 110 perusahaan multinasional. Jadi tema skripsi saya adalah tentang lingkungan hidup, membandingkan perusahaan dari Jepang, perusahaan dari Korea, perusahaan dari Eropa, perusahaan dari Amerika, perusahaan dari Taiwan, perusahaan dari Singapura, mana yang paling taat pada prinsip lingkungan hidup. Mereka menggunakan aturan home country atau mereka menggunakan aturan host country di dalam perusahaannya. That's two. Jadi lingkungan hidup itu bukan saya bahas ketika jadi gubernur, tapi dibahas ketika saya belum pernah membayangkan akan jadi apa-apa di kemudian hari. Jadi kemudian ketika saya melanjutkan public policy, saya mengambil bidang salah satunya adalah environmental policy. Karena disitulah sesuatu yang sangat menarik bagi saya, sesuatu yang menjadi passion. Cuma secara resmi saya harus tetap mengambil international trade karena saya beasiswanya di Fulbright mengharuskan saya ambil international trade. Tapi di dalam mata kuliah ya, di resminya saya international trade karena kewajiban administrasi Fulbright. Tapi karena dibolehkan mengambil mata kuliah banyak, boleh dicek mata kuliahnya lebih banyak mengambil yang environmental policy. Jadi ketika kemudian kami bertugas di Jakarta, saya merasa bersyukur sekali bahwa apa yang menjadi pikiran, perasaan yang sudah ada bertahun-tahun itu ada kesempatan untuk melakukannya di Jakarta. Karena itulah kenapa kemudian kami mendorong sekali Jakarta untuk bergerak cepat di dalam reform terkait dengan lingkungan. Itu jawabannya. Terima kasih. Oke, kita berikan tangan buat Anies. Mudah-mudahan jawaban itu sekaligus pernyataan komitmen dari seorang Anies Baswedan jika nanti terpilih sebagai capres lagi ya, belum ya Pak ya. Oke, terpilih sebagai presiden akan bisa kita tagih nanti janjinya ya Pak ya. Maka itu saya sering bilang, if you want to predict future Ethiopia, don't ask the questions, what will you be doing? Okay? Tanyakan, what have you been doing? Okay? Karena itulah prediktor terbaik atas masa depan. Oke, terima kasih. Tapi kan tepuk tangan sekali lagi Bapak Ibu sekalian. Baik Bapak Ibu, terima kasih sudah bersama kami pada hari ini. Terima kasih kepada para penulis dan tentunya kepada Bapak Anies Baswedan yang sudah memberikan visi dan misi terkait transisi energi berkeadilan. Selanjutnya kami akan memberikan cindera mata kepada Bapak Anies Baswedan dari Habibie Center. Untuk itu kami persilakan kepada Bapak Anies untuk berdiri, juga kepada para panelis untuk berdiri bersama untuk menyaksikan prosesi penyerahan yang akan disampaikan oleh Bapak Ilham Habibie.
foto bersama, Bapak sudah sana atau bergabung? Baik, kita foto bersama, Bapak Ibu silakan maju ke depan, supaya tidak menghalangi. Oh, baik, mungkin sebelumnya Pak Anies ada cendera untuk Bapak Ilham Habibie. Silakan untuk melihat ke arah kamera. Boleh, mungkin bisa foto bersama sekarang semua bersama panelis sebelahnya peta. Oh, masih ada satu lagi. Oh, banyak ternyata sebenarnya. Boleh kita berikan tepuk tangan sekali lagi Bapak Ibu sekalian. Oke, baik, boleh bergabung Pak di sebelah Pak Ilham bersama panelis semuanya. Ya, mungkin bergeser sedikit ke sini Pak. Kecuali saya. Baik, terima kasih sekali lagi Bapak Anies Baswedan sudah berbagi bersama kita semua pada hari ini. Apa?